Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang nggak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Kantor Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Jawa Timur terbakar. Anggota Kopaska TNI AL dapat penghargaan dari kepolisian setelah berhasil gagalkan aksi pencurian. Uniknya wisata Goa Ngerong menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. Ya, selain 3 informasi yang akan menjadi berita utama kami, sejumlah informasi penting serta inspiratif telah kami siapkan dalam Net Jatim hari ini. Kulo Cak Mahesa Nugraha dan inilah Net Jatim selengkapnya. Selidiki adanya dugaan unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran kantor Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Jawa Timur, polisi langsung gelar olah tempat kejadian perkara atau TKP. Hasil sementara, polisi menduga kebakaran akibat arus pendek. Tim Lab 4 Polda Jatim bersama anggota Polsek Wonocolo, Kamis siang langsung gelar olah TKP kebakaran kantor Disperindak Jatim di Surabaya. Dalam olah TKP, petugas juga periksa dan mengumpulkan sejumlah benda untuk penyelidikan. Hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga disebabkan arus pendek di salah satu ruangan. Yang didapati, yang dibawa oleh lapor, yaitu di ruangan agro lantai 2. Di situ ada stop kontak, AC, kulkas, abu, sama stop kontaknya. Di situ dibawa oleh lapor. Tujuannya apa, Dan? Untuk mencari sumber? Mungkin dari titik api dari pertama di situ. Kantor Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Jawa Timur di Surabaya terbakar Kamis pagi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Asap hitam masih mengepul puing-puing kebakaran kantor Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur di Kecamatan Siwalan-Kerto, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Api pertama kali terlihat berasal dari lantai 2 pada Kamis pukul 5 pagi. Banyaknya arsip kertas membuat api cepat membesar. Ini kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur. Kami menerima berita sekitar pukul 4:55 dan ketika berita ini kami terima, api itu sudah sangat besar di sini ya. Dibutuhkan 15 unit mobil pemadam kebakaran serta 6 mobil tangki untuk memadamkan api selama 30 menit. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun 4 saksi telah dimintai keterangan oleh petugas. Sementara, akibat peristiwa ini, pelayanan di kantor Disperindak Jawa Timur dihentikan sementara. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Selain kantor Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Jawa Timur, kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan alat olahraga di kawasan Pesapen, Surabaya. Kobaran api juga membakar 2 rumah warga di dekat gudang. Sebuah gudang tempat penyimpanan alat olahraga di kawasan Pesapen, Surabaya, Kamis siang terbakar. Selain membakar bangunan gudang, api juga menghanguskan sebagian alat olahraga. Khawatir api terus menjalar, pekerja pun pindahkan barang-barang ke tempat lebih aman.
Setelah diterjunkan 15 unit PMK, api berhasil dijinakkan. Hingga Kamis sore, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga, api dipicu sebuah ledakan. Tadi sempat dengar bunyi ledakan apa gimana? Iya, sempat dengar. Sempat bunyi ledakan? Iya, sempat dengar. Dari mana? Dari belakang. Iya. Terus setelah itu Nggak ada. Cuma di belakang yang ibu-ibunya. Aku di depan sini ngangkat-ngangkat barang deh, taruh di sini. di belakang itu mata besar. Gudangnya? Iya. Tahu api sudah besar. Iya, tahu-tahu api sudah besar. Belum diketahui karena ketika kebakaran katanya kondisi kosong, lagi jam istirahat. Selain gudang penyimpanan alat olahraga, api juga membakar 2 rumah warga di dekat gudang. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Sementara itu, sebuah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Kamis siang juga terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kamis siang, kebakaran rumah terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Tambak Sari, Kota Surabaya. Api berasal dari salah satu ruangan di lantai 2. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Sulitnya akses masuk membuat proses pemadaman agak berjalan lamban. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Yang terbakar memang rumah tempat tinggal di lantai 2 yang terbakar. Lantai 1 bisa kita selamatkan. Ibu, mungkin sudah diketahui penyebab dari kebakaran ini? Belum, sementara sebab belum diketahui. Beralih ke informasi lain, kepolisian akan menghentikan kasus video Kaisang Pangarep yang dilaporkan warga karena dinilai bermuatan ujaran kebencian dan penodaan. Kepolisian menilai laporan itu tidak berdasar dan tidak memiliki unsur pidana. Kasus laporan warga Bekasi terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menjadi polemik dalam 2 hari terakhir. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin tegaskan kasus itu tidak perlu diproses lebih lanjut. Alasannya, laporan dinilai tidak berdasar. Sementara materi yang dituduhkan juga tidak mengandung unsur pidana. Saya tegaskan, ya, itu mengada-ngada. Ya laporannya mengada-ngada. Ya kita tidak akan tindak lanjuti laporan itu. Ya itu ngomongan deso itu kan saya juga dari kecil udah dengar itu omongan deso itu guyonan aja itu. Sebelumnya Kaisang dilaporkan ke Polres Bekasi Kota 2 Juli lalu oleh Muhammad Hidayat. Laporan ini terkait vlog Kaisang dengan tema Bapak Minta Proyek hingga pawai obor anak-anak. Belakangan diketahui Muhammad Hidayat yang melaporkan Kaisang merupakan tersangka kasus ujaran kebencian dan kasusnya hingga kini masih ditangani Polda Metro Jaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Anggota Kopaska TNI AL dapat penghargaan dari kepolisian setelah berhasil gagalkan aksi pencurian. Sesaat lagi, tetaplah di NET Jatim. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng?
Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di Net. Dengan Mbak Tari ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua? Ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Dan kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di Net. Boleh, Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net. Masih di Net Jatim. Berhasil gagalkan aksi pencurian, anggota Kopaska TNI AL dapatkan penghargaan dari Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Sementara itu, satu orang pelaku pencurian yang kabur saat ini masih dalam pengejaran. Anggota Kopaska TNI AL Mayor Laut Pelaut Tunggal Waluyo mendapat penghargaan dari Kapolrestabes Surabaya M. Iqbal Kamis siang. Penghargaan ini diberikan atas prestasinya membantu kepolisian menindak tegas pelaku curanmor yang hendak mencuri di rumahnya pada Rabu dini hari. Kedua dari tiga pelaku merupakan komplotan curanmor yang kerap kali beraksi di kota Surabaya. Ini adalah bagian daripada kesuksesan yang luar biasa. Ya. Bayangkan kalau misalnya Mayor Tunggul tidak mengantisipasi itu, mencegah dengan tindakan-tindakan tegas, walaupun sekali lagi Mayor Tunggul tidak paham bahwa tindakan tegasnya akibatnya mematikan, tapi ini dibenarkan. Ya, dibenarkan karena memang kelompok tiga ini sangat meresahkan. Penghargaan ini pun menjadi motivasi bagi anggota TNI Angkatan Laut, Satuan Komando Pasukan Katak Lantamal 5 Surabaya. Tindakannya itu diakui sesuai prosedur karena pelaku telah diberi peringatan sebelumnya. Kami kasih peringatan masih tetap membawa lari motor, akhirnya kami lumpuhkan dan tidak kami arahkan ke kepala. Intinya kami ingin menghambat, tapi kejadian karena malam, jarak juga agak lumayan, situasi juga mengancam. Sebelumnya Rabu dini hari 3 kawanan pencuri sepeda motor beraksi di Jalan Simorejo, Surabaya. Aksi pelaku berhasil digagalkan oleh pemilik rumah yang tak lain adalah anggota Kopaska TNI AL. 2 pelaku tewas dan 1 lainnya dalam pengejaran kepolisian. Juli Susanto melaporkan untuk Net. Seorang nenek di Tuban ditangkap polisi lantaran mencuri perhiasan emas. Aksi pelaku yang menyamar sebagai pembeli terungkap setelah hasil dari rekaman CCTV. Ya, Juana, nenek berusia 60 tahun ini mencuri emas dari sebuah toko perhiasan di Palang, Tuban. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur emas seberat 20 gram. Pelaku mencuri emas setelah berpura-pura menjadi calon pembeli. Aksi pelaku terungkap dari rekaman CCTV toko.
Pelaku menyembunyikan perhiasan di tasnya setelah menyibukkan pelayan toko. Selain di Tuban, pelaku juga kerap beraksi di Gresik dan juga di Ngawi. Dia minta yang gelang bermotif batik. Saat dia gelangnya itu dicarikan gelang, kan melengah, namanya orang banyak karena mau lebaran lengah. Nah, ini dibawa pulang. Seorang ibu rumah tangga di Blitar ditangkap polisi karena memproduksi minuman keras atau miras oplosan ilegal. Polisi kini masih memburu suami pelaku. Cara bikinnya apa? Elinarsih kini harus berurusan dengan polisi. Gara-garanya, ibu rumah tangga ini memproduksi miras oplosan ilegal. Saat ditangkap di rumahnya di Kecamatan Talun Blitar, polisi temukan ratusan liter miras dan puluhan botol yang digunakan untuk mengemas miras oplosan. Berdasarkan hasil keterangan dan penyelidikan dari saksi-saksi termasuk dari pelaku, memang pelaku ini merupakan suatu sudah hal yang sering dilakukan, yaitu membuat miras oplosan di wilayah Kediri, kemudian berpindah di wilayah Blitar. Dua pemuda diamankan aparat kepolisian Polres Batu. Keduanya tertangkap basah membawa narkoba dalam bungkus rokok. Dua pemuda inisial N dan MM ini diamankan petugas di area Mapolres Kota Batu Kamis kemarin. Saat itu keduanya hendak mengurus SIM, namun dalam pemeriksaan keduanya ditemukan membawa narkoba. Dari keduanya petugas amankan 50 pil jenis double L dan sabu setengah gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Kedua warga Kota Malang ini selanjutnya dibawa petugas ke ruang penyidikan untuk jalani pemeriksaan lanjutan. Petugas BNPT mempetakan ada 16 titik di wilayah Jawa Timur masuk zona merah rawan jadi kantong teroris. Semua pihak dihimbau untuk bersama dan mewaspadai. Sosialisasi ancaman terorisme dan pencegahannya yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT di Jember Kamis sore diikuti berbagai kalangan. Petugas BNPT mempetakan sedikitnya ada 16 kabupaten kota di Jawa Timur yang terindikasi masuk dalam sasaran penyebaran paham radikal dan terorisme. Dari 16 kabupaten kota ini, beberapa kota diantaranya berada di wilayah Madura dan Tapal Kuda, yakni Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, dan Probolinggo. Sementara beberapa kota lain di wilayah barat dan selatan, seperti Malang serta Surabaya. Penyimpangan tentang pemahaman agama dan ideologi jadi faktor utama berkembangnya paham radikal dengan mudah. Sepanjang masyarakatnya itu mau melakukan untuk tidak menerima paham ini, kemudian kalau ada orang-orang yang dicurigai untuk melapor atau mengusir mereka, itu akan lebih gampang pemerintah dalam ini kepolisian dan TNI untuk melakukan pencegahan itu. Termasuk di Jember, Tapal Kuda? Ya, termasuk di Jember. Termasuk di Jember. Maka Kapolres saya sudah kasih tahu apa yang mesti dilakukan dan Kapolres sudah antisipasi itu. Sudah melakukan langkah-langkah Pak Kapolres di situ. Semua pihak diharapkan turut bersama untuk mencegah dan menanggulangi paham radikal yang bisa mengancam keutuhan NKRI ini. Mahfuz Sunarji melaporkan untuk NET. Sementara itu, guna tingkatkan kemampuan personilnya, Polres Tuban gelar simulasi penanganan teror. Simulasi diawali dari datangnya 2 orang tak dikenal di Mapolres Tuban. Saat petugas memeriksa barang bawaan di pos jaga, dengan cepat satu dari 2 orang tersebut menyerang dengan senjata tajam. Namun atas kesigapan petugas akhirnya bisa dilumpuhkan. Sementara seorang lainnya berusaha menerobos barisan petugas dan langsung dilumpuhkan dengan tembakan. Simulasi digelar untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel saat mendapat teror yang akhir-akhir ini kerap ditujukan pada aparat kepolisian. Tujuan dari itu
adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan kepada anggota bagaimana standar operasi prosedur yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi kontingensi. Kontingensi itu banyak berbagai bentuk macam. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana langkah-langkah SOP yang harus kita lakukan. Masyarakat harus mendapatkan pengamanan. Demikian juga polisi yang bertugas harus mengetahui apa yang harus saya lakukan, bagaimana sistem yang harus kami bentuk untuk memberikan perlindungan kepada Mako dan juga kepada masyarakat. Baik itu dengan sistem operasi. Tak hanya asa kemampuan, petugas juga mengajak masyarakat untuk terus bersama mewaspadai adanya ancaman teror. Muhammad Makrus melaporkan untuk NET. Guna tingkatkan citra makanan khas daerah, Pemkot Madiun gelar lomba masak nasi pecel dengan berbagai kreasi. Tetap di NET Jatim, informasinya sesaat lagi. Obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang benar, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah SD nggak? Oh, tidak, Dek. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau ngomong susah. Lebih lucu. Rambut udah keren, ya kan? Makasih loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show. Hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, besok pagi jam 9:30. Hanya di NET. Halo, salam Akeput. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini, kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore. Hanya di NET. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hainingtian. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Boleh aja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Pagi-pagi. Semangat! Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET.
Terima kasih Anda masih bersama Net Jatim. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya berhasil ciptakan sebuah alat yang berfungsi untuk menurunkan kadar logam berat pada kerang laut. Alat yang diberi nama PMATS ini tentunya sangat bermanfaat untuk para nelayan. Karya 5 mahasiswa dari Universitas Airlangga ini akhirnya menjawab kebutuhan para nelayan dalam mengolah hasil laut berupa kerang. Alat yang diberi nama PMATS diklaim dapat menurunkan kadar logam berat pada kerang hingga 40%. Dengan menghabiskan biaya 4 juta rupiah, komponen yang digunakannya pun cukup sederhana. Seperti tandon penampung air, pompa air, dan penyinaran ultraviolet, serta filter air yang menggunakan kulit kerang sisa olahan. Cara pengoperasiannya pun sangat mudah. Kerang bisa diproses sebanyak 10 kg sekaligus. Yaitu kerang akan melakukan pemuasaan sehingga nanti akan mengeluarkan sisa pencernaannya yang ada di saluran pencernaan sehingga nanti akan masuk diserap di dalam filter. Jadi proses ini akan berlangsung selama 24 jam sehingga dapat menurunkan kadar logam berat secara bertahap. Selain bisa menurunkan kandungan logam berat, alat ini juga bisa mematikan sejumlah bakteri yang ada di dalam kerang akibat pencemaran air laut. Rencananya, prototipe alat ini akan diserahkan kepada para nelayan di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Selanjutnya kita ke Madiun. Nah, bicara tentang Madiun semakin menarik kalau membahas nasi pecelnya. Nah, kemarin untuk mengangkat citra makanan khas daerah, Pemkot Madiun menggelar lomba memasak nasi pecel dengan beragam kreasi. Dan berikut ini liputannya. Bukan nasi pecel biasa. Itulah yang disajikan para koki dalam lomba memasak makanan khas Kota Madiun. Nasi pecel yang biasanya disajikan dengan sederhana, di tangan para peserta lomba ini nasi pecel dikreasikan menjadi beragam sajian. Seperti sandwich pecel, sushi pecel, hingga nasi pecel bakar. Menarik selera bukan? Berbagai kreasi yang disajikan ini diantaranya peserta mengaku terinspirasi dari masakan luar negeri. Teknik fusionnya itu melihat masakan Jepang, ada yang digulung, ada yang mungkin dicetak, dan Indonesia dari situ masakan Jepang. Kemudian kita fusionkan apa itu kulit pisang, kemudian nasi pecelnya kita bakar. Digelarnya lomba memasak nasi pecel dengan berbagai kreasi ini dimaksudkan untuk mengangkat citra makanan khas daerah Kota Madiun. Saya yakin bahwa para penikmat atas kuliner khususnya pecel memang ada di daerah Blitar, Kediri, pecel. Tapi kekhasan yang ada di Kota Madiun saya yakin punya kekhasan tersendiri. Dan tentu saja di sini kita lihat tadi ada sushi pecel, kemudian sandwich pecel. Ini adalah upaya-upaya mengkreasi yang bahannya sebenarnya intinya adalah pecelan. Nasi pecel menjadi salah satu kuliner terpopuler di Kota Madiun. Selain harganya yang terjangkau, rasanya yang khas bisa menggugah selera untuk menikmatinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Masih tentang makanan, si Cik Khuratul Ayun punya referensi bakso yang wajib dicoba saat berkunjung ke Jember. Bakso yang satu ini bentuknya tidak bulat seperti biasanya, tapi dililit dengan kulit dadar. Bakso bulat? Biasa.
Tapi, rumah bakso DPR di Jember, Jawa Timur ini menyajikan bakso berbeda. Bakso gulung. Bakso ini digulung menggunakan kulit dadar. Lapisan luarnya lembut, daging bakso sapi di dalamnya pun empuk. Dipadu kuah dengan taburan seledri, cocok dinikmati untuk makan siang. Bakso gulung ini merupakan inovasi bakso baru yang biasanya tidak kalah dengan bakso-bakso lainnya. Terbuat dari 100% daging sapi, sehingga rasanya original, gurih dan empuk. Jadi begitu digigit rasanya maknyus. Harga seporsi bakso gulung mulai Rp10.000 hingga Rp25.000, tergantung ukuran dan pilihan baksonya. Walaupun kedai bakso buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam, tapi harus datang lebih awal biar nggak kehabisan. Kalau di Jember tadi ada bakso gulung, nah di Pamekasan ada bakso hitam. Selain warnanya dan rasanya yang unik, spesialnya lagi bakso ini ada pilihan ragam isi. Salah satunya ialah isian jamur. Berikut video kiriman dari VJ Nur Zainah. Ini dia, bakso hitam yang terletak di Jalan Larangan Tokol khas dari Pamekasan, Jawa Timur. Warna hitam bakso dibuat dari charcoal powder, atau biasa dikenal dengan sebutan arang bambu. Arang bambu berkhasiat membersihkan saluran pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, hingga meningkatkan daya konsentrasi. Varian isi dalam bakso beragam, mulai dari isi telur bebek, daging sapi, keju, hingga jamur. Ya, hitamnya itu kan selama ini tidak ada bakso hitam di Pamekasan, belum ada. Rasanya kelihatan unik gitu. Aku baru dengar kalau ada bakso hitam. Penasaran juga, pengen tahu. Tadi pesan menu bakso apa? Bakso jamur. Rasanya gimana? Dalam sehari, 140 porsi bakso hitam ludes terjual. Satu porsi bakso dibanderol mulai dari Rp9.000 hingga Rp12.000. Kedai buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Kuliner nasi sudah, bakso juga sudah. Selanjutnya ada ceker gobios. Bagi kamu penikmat ceker, harusnya nyobain olahan ceker yang bisa bikin kepedesan ini. Ya, Citizen jurnalis Aga Septian merekomendasikan kuliner ini untuk Anda. Bagi penggila ceker ayam, rasanya wajib cobain olahan yang satu ini. Nyeker gobios. Terletak di Desa Sukorejo, Trenggalek, Jawa Timur, rasa penasaranmu akan ceker ayam terpuaskan di sini. Gobios dalam bahasa Jawa artinya gerah. Menu yang ada di sini dijamin bikin kamu kegerahan karena pedesnya yang gak kenal ampun. Ada ceker gobios, usu dan jeroan ati setan, bakso meledos, dan ceker bakar setan yang harganya hanya Rp10.000 saja. Rasanya enak, bumbunya terasa, terus pedasnya juga terasa. Menurut Mbak, harganya gimana di sini? Harganya terjangkau bagi pelajar maupun bagi masyarakat. Di warung ini tak kurang 15 kg ceker ayam dijual setiap harinya. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Ya, kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim di Surabaya Kamis kemarin terbakar. Simak informasinya lengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah di Jatim. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di Net10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Hello good people,
So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakat. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang benar, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah SD nggak? Oh, tidak, Dek. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau ngomong susah. Lebih lucu. Rambut udah keren, ya kan? Makasih loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show. Hanya di NET. Selidiki adanya dugaan unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran kantor Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Jawa Timur, polisi langsung gelar olah tempat kejadian perkara atau TKP. Hasil sementara polisi menduga kebakaran akibat arus pendek. Tim Latfor Polda Jatim bersama anggota Polsek Wonocolo Kamis siang langsung gelar olah TKP kebakaran kantor Disperindak Jatim di Surabaya. Dalam olah TKP, petugas juga periksa dan mengumpulkan sejumlah benda untuk penyelidikan. Hasil sementara, kebakaran diduga disebabkan arus pendek di salah satu ruangan. Yang didapati yang dibawa oleh lapor yaitu di ruangan agro lantai 2. Di situ ada stop kontak, AC, kulkas, abu, sama stop kontaknya. Di situ dibawa oleh lapor. Tujuannya apa, Nan? Untuk mencari sumber? Mungkin dari titik api dari pertama di situ. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim di Surabaya terbakar Kamis pagi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Asap hitam masih mengepul puing-puing kebakaran kantor Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur di Kecamatan Siwalan-Kerto, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Api pertama kali terlihat berasal dari lantai 2 pada Kamis pukul 5 pagi. Banyaknya arsip kertas membuat api cepat membesar. Ini kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur. Kami menerima berita sekitar pukul 4:55 dan ketika berita ini kami terima, api itu sudah sangat besar di sini ya. Dibutuhkan 15 unit mobil pemadam kebakaran serta 6 mobil tangki untuk memadamkan api selama 30 menit. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun 4 saksi telah dimintai keterangan oleh petugas. Sementara, akibat peristiwa ini, pelayanan di kantor Disperindak Jawa Timur dihentikan sementara. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Selain kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan alat olahraga di kawasan Pesapen, Surabaya. Kobaran api juga membakar 2 rumah warga di dekat gudang. Sebuah gudang tempat penyimpanan alat olahraga di kawasan Pesapen, Surabaya, Kamis siang terbakar.
Selain membakar bangunan gudang, api juga menghanguskan sebagian alat olahraga. Khawatir api terus menjalar, pekerja pun pindahkan barang-barang ke tempat lebih aman. Setelah diterjunkan 15 unit PMK, api berhasil dijinakkan. Hingga Kamis sore, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga, api dipicu sebuah ledakan. Tadi sempat dengar bunyi ledakan apa gimana? Iya, sempat dengar. Sempat bunyi ledakan? Iya, sempat dengar. Dari mana? Dari belakang. Iya. Terus setelah itu ada? Nggak ada. Cuma di belakang yang ibu-ibunya. Aku di depan sini ngangkat-ngangkat barang deh, taruh di sini. Di belakang itu sudah besar? Gudangnya? Iya. Tahu-tahu api sudah besar? Iya, tahu-tahu api sudah besar. Belum diketahui karena ketika kebakaran katanya kondisi kosong bagi jam istirahat. Selain gudang penyimpanan alat olahraga, api juga membakar 2 rumah warga di dekat gudang. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Sementara itu, sebuah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Kamis siang juga terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ini siang kebakaran rumah terjadi di pemukiman padat penduduk di Kecamatan Tambak Sari, Kecamatan Kota Surabaya. Api berasal dari salah satu ruangan di lantai 2. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Sulitnya akses masuk membuat proses pemadaman agak berjalan lamban. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Yang terbakar memang rumah tempat tinggal di lantai 2 yang terbakar. Lantai 1 bisa kita selamatkan. Mungkin sudah diketahui penyebab dari kebakaran ini? Belum, sementara sebab belum diketahui. Beralih ke informasi lain. Berhasil gagalkan aksi pencurian, anggota Kopaska TNI AL dapatkan penghargaan dari Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Sementara itu, 1 orang pelaku pencurian yang kabur saat ini masih dalam pengejaran. Anggota Kopaska TNI AL Mayor Laut Pelaut Tunggal Waluyo mendapat penghargaan dari Kapolrestabes Surabaya M. Iqbal Kamis siang. Penghargaan ini diberikan atas prestasinya membantu kepolisian menindak tegas pelaku curanmor yang hendak mencuri di rumahnya pada Rabu dini hari. Kedua dari 3 pelaku merupakan komplotan curanmor yang kerap kali beraksi di kota Surabaya. Ini adalah bagian daripada kesuksesan yang luar biasa. Ya. Bayangkan kalau misalnya Mayor Tunggul tidak mengantisipasi itu, mencegah dengan tindakan-tindakan tegas, walaupun sekali lagi Mayor Tunggul tidak paham bahwa tindakan tegasnya akibatnya mematikan, tapi ini dibenarkan. Ya, dibenarkan karena memang kelompok 3 ini sangat meresahkan. Penghargaan ini pun menjadi motivasi bagi anggota TNI Angkatan Laut, Satuan Komando Pasukan Katak Lantamal 5 Surabaya. Tindakannya itu diakui sesuai prosedur karena pelaku telah diberi peringatan sebelumnya. Kami kasih peringatan, masih tetap membawa lari motor, akhirnya kami lumpuhkan dan tidak kami arahkan ke kepala. Intinya kami ingin menghambat, tapi kejadian karena malam, jarak juga agak lumayan, situasi juga mengancam. Sebelumnya Rabu dini hari 3 kawanan pencuri sepeda motor beraksi di Jalan Simorejo, Surabaya. Aksi pelaku berhasil digagalkan oleh pemilik rumah yang tak lain adalah anggota Kopaska TNI AL. 2 pelaku tewas dan 1 lainnya dalam pengejaran kepolisian. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Seorang nenek di Tuban ditangkap polisi lantaran mencuri perhiasan emas. Aksi pelaku yang menyamar sebagai pembeli terungkap dari hasil rekaman CCTV. Juana, nenek berusia 60 tahun ini mencuri emas dari sebuah toko perhiasan di Palang, Tuban. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur emas seberat 20 gram. Pelaku mencuri emas setelah berpura-pura menjadi calon pembeli. Aksi pelaku terungkap dari rekaman CCTV toko. Pelaku menyembunyikan perhiasan di tasnya setelah menyibukkan pelayan toko.
Selain di Tuban, pelaku juga kerap beraksi di Gresik dan juga di Ngawi. Dia minta yang gelang bermotif batik. Saat dia gelangnya itu dicarikan gelang kan melengah, namanya orang banyak karena mau lebaran lengah. Nah itulah dibawa pulang. Seorang ibu rumah tangga di Blitar ditangkap polisi karena memproduksi minuman keras atau miras oplosan ilegal. Polisi kini masih memburu suami pelaku. Cara bikinnya Elinarsih kini harus berurusan dengan polisi. Gara-garanya, ibu rumah tangga ini memproduksi miras oplosan ilegal. Saat ditangkap di rumahnya di Kecamatan Talun Blitar, polisi temukan ratusan liter miras dan puluhan botol yang digunakan untuk mengemas miras oplosan. Berdasarkan hasil keterangan dan penyelidikan dari saksi-saksi termasuk dari pelaku, memang pelaku ini merupakan suatu sudah hal yang sering dilakukan, yaitu membuat miras oplosan di wilayah Kediri, kemudian berpindah di wilayah Blitar, dan untuk hasil dari miras tersebut diedarkan di wilayah Kabupaten Blitar. Elinarsih mengaku dalam sehari bisa menjual 4 hingga 5 botol. Ya satu hari bisa jual 4 botol, 5 botol. Ibu beli botol jerigen besar itu berapa liter isinya? 25. Terus ibu belinya berapa? 185. Kemudian ibu masukkan di aqua, di tong, ya. Kemudian dikasih karamel. Enggak Pak, enggak dikasih apa-apa. Enggak kasih karamel, tapi ada yang melihat ibu kasih karamel. Itu terus, kalau yang mau. Iya. Ya kasih karamel, terus kemudian dijual harga berapa Bu? 35. Satu botol. Berapa? 35.000. Terus satu jerigen berapa botol muatnya Bu? 16. Polisi kini masih memburu suami pelaku yang juga diduga ikut memproduksi miras oplosan. Iko Nugroho melaporkan untuk NET. Uniknya wisata Goa Ngerong di Tuban menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. Sesaat lagi NET Jatim akan segera kembali. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Boleh semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat cangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Selamat malam. Menyajikan berbagai berita penting terhangat untuk menutup aktivitas. Presiden Joko Widodo sambut tim nasional sepak bola Indonesia di Istana Merdeka. Bank Indonesia luncurkan 11 jenis uang rupiah baru bergambar pahlawan nasional. Membahas lebih dalam dan mengemasnya secara ringan. Kapal pesiar atau yacht milik wisatawan Australia karam di Pantai Tedis Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah dihantam gelombang. Saya Anjana Demira. Saya Adam Surya. Terima kasih dan selamat malam. NET 24 hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York.
Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, besok pagi jam 9:30. Hanya di Net. Masih di Net Jatim, berlibur ke Tuban ada satu tempat yang layak Anda kunjungi. Namanya wisata Goa Ngerong. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati pemandangan ribuan kelelawar yang bergantung di tebing. Selamat datang di wisata Goa Ngerong. Berada di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tempat wisata ini suguhkan berbagai pemandangan unik dan menarik. Hanya dengan membayar Rp3.000, Anda bisa menyaksikan pemandangan ribuan kelelawar terbang dan bergelantungan di tebing. Tak hanya itu, di tempat wisata ini pengunjung juga bisa menyaksikan ribuan ikan berenang. Bahkan, sensasi memberi makan langsung pada ribuan ikan ini pun juga bisa Anda rasakan. Ngapain? Masih makan ikan. Kesini sama siapa deh? Sama keluarga. Tahu tempat ini dari mana? Saya dikasih tahu saudara, habis itu saya mencoba ke sini. Ya uniknya tuh untuk di Ngerong sini uniknya ribuan kelelawar dan ribuan ikan itu. Jadi pengunjung bisa ngasih makan ikan-ikan itu, baik itu dengan roti dan sebagainya. Tak hanya menikmati sejumlah pemandangan menarik, pengunjung juga bisa berenang di sungai yang bersih dan jernih. Muhammad Makrus melaporkan untuk Net. Selanjutnya kita ke Kota Batu, tepatnya di tempat wisata berkuda. Seperti apa keseruannya? Kita simak berikut ini liputannya. Menghabiskan liburan di Batu, saya menyempatkan diri untuk berolahraga. Dan kali ini, pilihan saya jatuh pada berkuda. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Mbak? Iya baik, kuda gede banget. Pak, saya kan belum pernah naik kuda nih. Boleh nggak saya diajarin cara naik kudanya? Oh, gimana boleh. teknik-tekniknya? Ya, nanti tekniknya sama ini Mas Bambang yang ngelatih tunggang di Megastar, Mbak. Oh gitu? Iya, Mas ini Bambang. Ini baru pertama kali ketemu saya langsung anteng gini nih. Iya. Jadi nggak terlalu takut. Padahal sih takut. Diajarin. Dalam Islam, kuda memiliki banyak keistimewaan. Ini tercermin dari surat Al-Adiyat yang berarti kuda-kuda yang berlari kencang. Dalam surat tersebut, kuda digambarkan sebagai kendaraan berperang di masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, berkuda kini jadi sarana olahraga. Selain termasuk olahraga yang disunahkan Rasulullah, berkuda juga punya banyak manfaat bagi kesehatan. Seperti meningkatkan kekuatan otot, mencegah kram otot, meningkatkan pergerakan tulang sendi, serta melatih keseimbangan dan koordinasi. Bagi pemula seperti saya, kali pertama berkuda memang cukup menegangkan. Namun jangan khawatir, tak sulit untuk mempelajarinya karena sekarang banyak tempat berlatih menunggang kuda. Salah satunya di peternakan kuda Megastar Batu, Jawa Timur ini. Seru, harus dicoba ini. Mungkin memang pertama kali takut ya, saya juga seperti itu. Saya pertama ngeliat jenggo ini, besar badannya. Saya takut untuk naikin, tapi saya coba pelan-pelan. Akhirnya saya berani sampai nunggang sendiri. Tapi sambil diliatin sama penjaganya. Coba jalan lagi jenggo. Ada sekitar 75 kuda di peternakan ini. Jenisnya pun beragam, mulai dari kuda lokal
hingga peranakan benua Eropa dan Amerika. Kalau yang saya tunggangi namanya jenggo. Jenggo adalah jenis kuda thoroughbred, peranakan silang kuda Inggris dan kuda Arab. Selain sebagai kuda tunggang rekreasi, kuda-kuda di sini juga sering dilombakan sebagai kuda pacu di berbagai ajang lomba. Supaya sehat, kuda dirawat secara rutin. Kandangnya harus dibersihkan setiap hari, makanannya juga 3 kali sehari. Dan jangan lupa, si kuda juga senang loh disikati bulunya. Nah, ini jadi untuk menyikat kuda ada 2 macam. Yang satu untuk membersihkan kotorannya, mengangkat kotorannya, dan bulu-bulu yang panjang itu juga sekalian terangkat, disikat seperti ini. Dan satu lagi untuk membersihkan kotoran yang sudah terangkat. Kudanya sudah dibersihkan, selanjutnya dia makan ya Pak? Setelah makan, dia siap dilatih lagi. Kantongnya saya jadi nggak terlalu tahu. Pak, makasih banyak ya. Saya udah dikasih informasi tentang melihara kuda, membersihkannya. Terus sampai saya tadi naik kuda juga, padahal takut awalnya. Dari takut jadi nggak terlalu takut. Iya, Mbak. Supaya bermanfaat. Baik, Kasih terima banyak ya, kasih. Pak. Yuk. Lanjut lagi dulu ya. Dan akhirnya sajian tadi sekaligus menjadi penghujung Net Jatim hari ini. Subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maesa Nugraha pamit, matur suwun dulur.